Bab 391. John tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia sedikit terkejut dengan berita yang Mindy katakan padanya. Meskipun David tampak hebat dalam segala hal, pada akhirnya dia hanyalah seorang mahasiswa universitas dan dia tampaknya bukan pemilik modal triliunan dolar sama sekali. Orang harus tahu bahwa apakah itu pemilik perusahaan triliunan dolar atau petinggi Summerland yang John temui bersama atasan lamanya, orang-orang besar berpangkat tinggi ini akan selalu memiliki aura tak terlihat di sekitar tubuh mereka. Ketika itu secara tidak sengaja terpancar, itu akan membuat orang biasa merasakan tekanan besar. Setidaknya orang-orang yang berinteraksi dengannya seperti itu, orang-orang itu akan bisa membuat orang gugup dengan setiap gerakan yang mereka lakukan. Namun, setelah lama berhubungan dengan David, dia tidak merasa bahwa David memiliki aura seperti itu sama sekali. David hanyalah seorang anak laki-laki besar di sebelahnya. Bagaimana mungkin David yang baik hati dan mudah didekati menjadi bos Islip Capitals? John tidak bisa membungkus kepalanya dengan ini. Dia tidak tahu bahwa ketika David bersama mereka, dia dengan sengaja menarik auranya. Kalau tidak, keluarga John mungkin bahkan tidak akan bisa berdiri tegak jika dia melepaskannya. Apakah kedua David itu benar-benar orang yang sama? Apakah Anda yakin tidak berbohong kepada saya? John bertanya setelah menyusun ulang dirinya. Itu benar. David telah mengatakan yang sebenarnya, mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk mengambil alih Biotilis karena dia bahkan meninggalkan ibu kota Liga Timurnya untuk diurus orang lain, kata Mindy serius. Tiba-tiba terpikir oleh John bahwa jika David benar-benar pemilik Islip Capitals, maka dia mungkin tidak akan mencapai ini sepenuhnya sendirian. Lagi pula, dia bahkan belum lulus dari universitas. Jika itu masalahnya, identitas David tidak akan sesederhana kelihatannya. Jika demikian, apakah David adalah pelaku utama yang membuat keluarga Chasez tersinggung? Sangat mungkin. Perusahaan yang baru didirikan tidak dapat memiliki penilaian lebih dari 1 triliun dolar hanya dalam beberapa bulan. Apalagi pemiliknya masih kuliah, jadi mustahil jika tidak ada dukungan kuat di belakangnya. Jadi, identitas David masih diperdebatkan. Jika David benar-benar bos Islip Capitals, mungkinkah dia yang besar? Menembak siapa yang tersinggung oleh keluarga Chasez dan dia mungkin diam-diam membantu kita menangani keluarga Chasez? John bertanya. Ketika Mindy mendengar itu, dia tidak mengabaikannya. Ini sangat mungkin. Kalau tidak, mengapa keluarga Chasez memberi kami saham di piring perak? Bos lama Anda telah pensiun dan dia tidak memiliki pengaruh besar untuk membuat keluarga Chasez tunduk. Sudah jelas sejak pertama kali Anda bertanya padanya, jawab Mindy. Jadi, pada kenyataannya, David telah membantu kami secara diam-diam, tetapi kami tidak tahu. Dia bahkan menjadi musuh keluarga Chasez bagi kami. Kami tidak tahu berapa banyak dia berjudi dan berapa biaya yang dia keluarkan untuk menekan keluarga Chasez. Setelah John menyelesaikan analisis, keduanya saling memandang. Kemungkinan ini terlalu besar. Kalau tidak, mereka bisa memikirkan alasan mengapa keluarga kelas 1 di ibu kota seperti keluarga Chasez yang telah berdiri tegak selama beberapa dekade perlahan menarik diri dari sejarah hanya dalam sebulan setelah menekan mereka. Jika itu David, maka semua ini masuk akal. Setelah Celia hampir diculik oleh pewaris keluarga Chasez terakhir kali, David juga mengatakan bahwa mereka harus menyerahkannya padanya. Mereka bahkan menegur David saat itu. Memikirkan kembali, wajah mereka berdua memerah. Apa yang dikatakan orang lain itu benar, tetapi mereka menganggapnya sebagai lelucon. John melanjutkan, aku pikir kamu terlalu keras pada David sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah pemilik ibu kota Liga Timur. Jika berita tentang ini tersebar dan teman-temannya mengetahuinya, itu mungkin sedikit memalukan baginya. Bagaimana saya bisa tahu dia pemilik Islip Capitals? Bukankah kamu dan Celia memberitahuku bahwa dia adalah anak miskin dari daerah kecil? Saya hanya membenci gagasan bahwa anak perempuan yang saya besarkan dengan keringat dan air mata saya ditipu oleh seorang anak laki-laki yang malang. Jika saya tahu identitasnya lebih awal, mengapa saya memperlakukannya seperti itu? Kata Mindy, merasa sedikit sedih. Tapi untungnya, setidaknya kamu tidak secara paksa menghancurkannya. David mungkin tidak peduli tentang itu. Perlakukan dia dengan lebih baik di masa depan. Setelah mengetahui identitas David, Mindy ingin sekali menempatkannya di atas tumpuan. Bagaimana dia berani memperlakukannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya? Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Mindy. Apa maksudmu? David adalah bos di belakang Islip Capitals. Dia bernilai triliunan dan dia bujangan paling memenuhi syarat. Plus, dia pria yang luar biasa sehingga dia pasti akan bertemu semua jenis wanita luar biasa di luar. Meskipun saya sangat percaya diri pada putri kami, temperamennya terlalu lembut, dan dia tidak tahu cara bertarung sama sekali. Ini akan sangat merugikan dia, kata Mindy khawatir. John menatap wajah Mindy yang khawatir dan berkata sambil tersenyum, kemarin kamu mengatakan bahwa putrimu dianiaya oleh David, tetapi hari ini kamu takut putrimu tidak akan bisa menjaga David. Wanita, kamu berubah pikiran begitu cepat. Petik 2. Aku melakukan ini untuk putri kita. Saya ingin dia menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Apakah ini juga salah? John, apa yang ingin kamu katakan? Baiklah. Anda benar, saya salah. Tapi saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Petik 2.
Mengapa? Untuk pria seperti David, semakin Anda berpegangan padanya, semakin dia akan menjauhkan diri dari Anda. Temperamen Celia tepat. Seperti kata pepatah lama, seorang wanita hanya berbudi luhur jika dia tidak memiliki bakat. Celia tidak bodoh, tetapi dia memang lembut dan itu adalah keuntungan terbesar baginya. Untuk pria seperti David, pertarungan terbaik bukanlah pertarungan. Setelah dia melihat pertengkaran kecil antara wanita di luar sana, dia akan menemukan bahwa Celia adalah yang paling cocok untuknya. Mindy mendengar apa yang John katakan dan menganggapnya masuk akal. Bagaimana menurutmu? Bagaimana analisis saya? John bertanya. Mindy mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Itu sudah pasti. Siapa saya? Jika Celia memiliki kepribadianmu, pria seperti David mungkin tidak akan mempertimbangkannya. John, apakah itu akan membunuhmu untuk tidak mengejekku? Mindy berkata dengan gigi terkatup. Petik 2. Saya hanya menilai masalah ini apa adanya. Anda pandai dalam segala hal, tetapi Anda memiliki lidah yang sangat tajam. Jika David pergi karena Anda membuatnya marah, saya ingin melihat di mana Anda dapat menemukan menantu yang tidak hanya disukai putri Anda tetapi juga jauh di atas standar Anda. Mindy terdiam setelah John membalasnya. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Oke, jangan khawatirkan putri kita. Tidak ada pria yang dia hubungi yang tidak menyukai temperamennya. Jadi kita tidak akan melakukan apa-apa. Tidak. Lagi pula itu tidak perlu. Bab 392. David kembali ke Starry Night Hotel dan melihat poin mewahnya. 875 poin. Itu meningkat setiap hari, tetapi masih ada jalan panjang sampai dia mendapatkan 10.000 poin. Dark Cape belum secara resmi mulai membakar uang. Apalagi dia harus bersiap-siap meninggalkan ibu kota. Pertama, dia akan pergi langsung ke Springfield untuk membahas pengembangan di luar negeri dengan Paro. Kemudian, dia akan kembali ke Provinsi Sungai Selatan untuk menghadiri reuni kelas. Dia akan pergi ke rumah Celia besok untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya. Kekuatan adalah dasar dari segalanya, dan yang lainnya tidak penting. Dia akan melindungi semua yang dia miliki selama dia memiliki kekuatan. Hari berikutnya, David datang ke rumah Celia pagi-pagi sekali. Perlakuan yang diterima David kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mindy sebenarnya menuangkan air untuk David secara pribadi, yang membuat David sedikit tersanjung. David memberitahu Mindy bahwa dia ingin Celia pergi ke reuni sekolah menengah dengannya. Tentu saja, Mindy dengan mudah menyetujuinya sekarang. Dia berharap Celia akan mengikuti David dari dekat. Di mana dia akan menemukan menantu yang begitu baik seperti David jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Namun, David menyuruh Celia untuk menunggu beberapa hari sebelum menuju ke Provinsi South River. Dia akan pergi ke Springfield terlebih dahulu, dan dia tidak akan membawa Celia bersamanya untuk sementara waktu. Makhluk. Setelah berpamitan dengan Celia dan keluarganya, David membeli tiket untuk keesokan harinya terbang langsung ke Springfield. 1. Sore harinya, David sedang beristirahat di Hotel Starry Night ketika Lucas menelepon. David, apakah kamu masih di ibu kota? Lucas bertanya melalui telepon. Ya, jawab David. Beri aku lokasi spesifikmu. Aku di hotel malam berbintang. Aku akan menjemputmu dalam 1 jam. Anda bisa turun kira-kira pada waktu itu. Itu mobil hitam dengan nomor plat XXXXX. Anda hanya bisa masuk ke dalam mobil setelah Anda melihatnya. Aku akan mengajakmu bertemu seseorang. Siapa ini? Kamu akan tahu ketika kami di sana. Baiklah. Setelah menutup telepon dengan Lucas, David bertanya-tanya siapa yang ingin bertemu dengannya. Dilihat dari nada bicara Lucas, itu seharusnya menjadi pukulan besar. 1 jam kemudian, David datang ke pintu masuk Starry Night Hotel. Sebuah mobil hitam sudah menunggu di depan hotel. David berjalan mendekat, melihat plat nomornya, dan masuk ke mobil. Setelah David masuk ke mobil, Lucas menyalakan mobil dan mulai mengemudi. Kapten, siapa yang ingin bertemu denganku? Tanya David di dalam mobil. Kamu akan tahu ketika kami tiba. Jangan minta sekarang, kata Lucas serius. David mengangkat bahu dan berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, Lucas berkata, David, aku punya pertanyaan untukmu, kamu harus menjawab dengan jujur. Baiklah, Kapten. Apakah kamu wajah perak? Lucas bertanya. Daud terkejut. Apakah dia telah diekspos? Bagaimana mungkin? Dia merencanakannya dengan cermat. Ketika dia akhirnya membunuh Justin, kekuatan yang dia tunjukkan berada di luar kekuatan Dragon Rank. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan secara normal akan setara dengan ranker naga menengah. Mengapa Lucas mencurigainya? Mustahil. Tidak, Lucas pasti mencoba mengekstrak informasi darinya dengan tipu daya. Kapten, apa yang kamu katakan? Siapa wajah perak? Tanya David, pura-pura bingung. Berhenti berpura-pura. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang, aku masih kaptenmu dan aku berhak memarahimu, marah Lucas. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Kapten, David memutuskan untuk menyangkal dengan keras. Kamu masih menyangkalnya, ya. Kemudian, saya akan meyakinkan Anda.
Anda menjalankan rencana ini dengan sempurna dan Anda berhasil menyembunyikan kekuatan Anda sehingga orang lain tidak akan mencurigai Anda. Namun, apakah orang-orang di sekitarmu melakukan hal yang sama? Lukas bertanya. David bergidik. Oh tidak. Dia melupakan satu orang. Paulus. Orang itu sudah lama bersamanya dan dia bahkan terluka parah saat menyelamatkan Charles di River City. Jika Lukas ingin melihat ini, dia akan dapat melihat kekurangan ini dengan segera. Kenapa kamu tidak berbicara sekarang? Paul telah berada di Chaos Land selama lebih dari 1 dekade. Apakah Anda pikir saya tidak dapat menemukan apapun tentang dia ketika dia kembali ke negara itu setengah tahun yang lalu? Apakah kamu bodoh? Anda bahkan menjadikannya sebagai wakil Kapten Red Flame Mercenaries. Jika orang-orang dari Falconia tahu, Red Flame Mercenaries akan dilenyapkan beberapa kali. Kapten, aku tidak bermaksud membohongimu. Saya hanya khawatir Anda tidak akan mengizinkannya, makanya saya tidak berani memberitahu Anda, kata David malu-malu. Kamu khawatir aku tidak akan mengizinkannya. Dark Cape adalah tempat penting bagi militer, jadi semua orang ingin menghancurkannya. Namun, orang-orang di dua kekaisaran yang memiliki kemampuan untuk melakukannya selalu diawasi oleh pihak lain sehingga mereka tidak dapat bertindak membabi buta tanpa berpikir, tetapi siapa yang mengira seorang maniak sepertimu muncul? Kapten menghela nafas frustrasi. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah saya masih punya waktu untuk mengingat Paul? David bertanya dengan khawatir. Jangan khawatir, saya telah menghapus semua jejak kembalinya Paul ke Summerland. Dia sekarang adalah orang yang selalu berada di luar negeri dan tidak pernah kembali ke negaranya. Terima kasih, David menghela napas lega dan berkata dengan penuh terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya kapten Anda di penghujung hari, dan sekarang Dark Cape ada di tangan Summerland, saya masih harus berterima kasih. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, saya hanya ingin menghancurkan dukungan keluarga Chases dan kemudian menghancurkan keluarga Chases sendiri. Kamu masih masuk akal, nak. Meskipun Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Chases, Anda tidak langsung melakukannya. Sebaliknya, Anda melakukannya langkah demi langkah. Ini bagus, agar tidak menambah masalah yang tidak perlu. Terima kasih atas pujiannya, Kapten. Tapi bagaimana kamu melakukannya? Apa maksudmu? Kamu melampaui puncak Dragon Rank pada usia 22 tahun. Benar-benar maniak. Lukas tidak tahu kata apa yang harus dia gunakan untuk menggambarkan David saat ini. Aku tidak tahu, itu baru saja terjadi setelah beberapa sesi latihan. Sialan, Lukas hanya menjawab dalam satu kata. David, ketika kamu melihat orang itu nanti, tolong lebih serius dan berhenti bertingkah ceroboh, kata Lukas serius. Siapa itu? Tanya David. Seorang lelaki tua yang melindungi Summerland selama hampir 1 abad dan telah memberikan seluruh hidupnya untuk Summerland, Tuan Kepala Staf. David merasakan rasa hormat yang dalam. Kemudian, dia menjawab dengan serius, saya mengerti. Bab 393 setelah mengemudi selama setengah jam dengan David di dalam mobil, Lukas memasuki gang yang tenang dengan 2 tentara bersenjata berjaga di pintu masuk. Setelah memasuki gang, mereka terus melaju selama beberapa menit, melewati beberapa persimpangan, yang masing-masing dijaga. Itu menunjukkan pentingnya tempat yang mereka tuju. Akhirnya, Lukas berhenti di gerbang sebuah manor besar. David, silakan, kata Lukas. Apakah kamu tidak masuk juga? Tanya David. Yang ingin dilihat oleh kepala staf, bukan saya. Kenapa aku harus masuk? Baiklah, aku akan masuk kalau begitu. David membuka pintu dan turun dari mobil. Kemudian dia berjalan ke gerbang manor, dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan masuk. Setelah memasuki gerbang, David merasa seperti memasuki dunia lain. Ada pemandangan menyenangkan di depannya yang tampak seperti surga. Di bawah pohon tidak jauh, seorang lelaki tua berambut abu-abu sedang duduk di kursi rotan dengan mata terpejam. Sementara itu, seorang wanita muda di belakangnya menundukkan kepalanya sambil memijat bahunya. Setelah menutup pintu dengan lembut, David berjalan maju dan berhenti beberapa meter dari lelaki tua itu. Dia tidak berani mengganggu lelaki tua itu, jadi dia hanya berdiri diam di sana. Wanita muda yang sedang memijat bahu pria tua itu menatap David dan tersenyum padanya. Daud tercengang, bukankah ini wanita yang dia selamatkan terakhir kali? Dia benar-benar hebat. Tidak heran Lukas memintanya untuk memastikan sandera itu aman apapun yang terjadi. Identitasnya bertentangan dengan tatanan alam. Keduanya tidak berbicara atau membuat suara. Sekitar 10 menit kemudian, lelaki tua di kursi rotan itu bergerak. Dia membuka matanya perlahan untuk melihat David. Kemudian, David dan lelaki tua itu saling menatap untuk sesaat. Apa jenis mata yang dia miliki? Sepertinya dia bisa melihat semua yang ada di dunia ini. David merasa seolah-olah pria itu telah melihat melalui jiwanya. Tekanan mental yang kuat membuat David kewalahan. David menggunakan kekuatan pikiran yang dia banggakan untuk melawannya untuk sementara waktu, tetapi dia benar-benar dikalahkan. Dia dengan cepat menutup matanya. Menginjak-injak. David akhirnya berhenti setelah terhuyung mundur beberapa langkah.
Dia membungkuk pinggangnya dan mencengkeram kemeja di dadanya dengan tangan kanannya saat dia terengah-engah. Butir-butir keringat besar terus terbentuk di dahinya sebelum jatuh ke lantai. Saat ini, David benar-benar terkejut. Orang tua itu sangat kuat. Dia memberi David tekanan yang begitu besar. Itu sangat besar sehingga tidak terbayangkan. Satu tatapan hampir bisa membuatnya kehilangan semangat juangnya. 1. Tata. Dia pikir dia telah melampaui puncak Dragon Rank dan dia dianggap setengah jalan ke alam lain. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang telah memasuki dunia ini, dia tidak akan jauh lebih buruk. Namun, dia menyadari bahwa dia salah tentang ini. Sangat salah. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali ketika menghadapi seseorang di dunia ini. David, kamu tidak buruk. Anda telah mencapai tahap ini di usia yang sangat muda. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat selama lebih dari 100 tahun hidup saya, kata lelaki tua itu, suaranya memikat. Ketika wanita muda di belakang pria tua itu mendengar apa yang dia katakan, wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 394 Kakek buyut sebenarnya memuji pemuda yang menyelamatkannya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kakek buyutnya memuji seseorang seperti ini. Dia menatap David dengan rasa ingin tahu di matanya. Tan, kepala staf, Anda berbicara terlalu tinggi tentang saya. Kekuatan saya benar-benar tidak signifikan di depan Anda, David terengah-engah ketika dia menjawab. Dia belum mengatur napasnya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa dibandingkan denganku lagi. Bahkan jika Anda mencukur beberapa digit dari usia saya masih lebih tua dari Anda. Anda tidak harus rendah hati. Bakat Anda memang bisa dianggap sebagai yang nomor satu di antara generasi muda. Petik 2. Tan, kepala staf, Anda sangat lucu. Saya tidak berani berpikir begitu. Seperti kata pepatah, akan selalu ada orang yang lebih baik dari saya. Mungkin saja ada seseorang yang bisa melampauiku di suatu tempat di dunia ini. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Anda memang penerus yang sangat baik. Dengan hati ini, Anda akan mendapatkan pencapaian masa depan yang tak terbatas. Jangan panggil saya Pak Kepala Staf lagi. Nama saya Mason Stefani, Anda bisa memanggil saya Tuan Tua Stefani. 1. Tentu, Tuan Tua Stefani, kata David dengan hormat. David, saya sudah mendengar tentang Anda dan daging Anda dengan keluarga Chases. Jika Anda dapat berpikir untuk menjatuhkan Dark Cape dan menyingkirkan Justin sebelum menghancurkan keluarga Chases, itu menunjukkan bahwa Anda dapat melihat gambaran besarnya dan Anda bukan tipe orang yang tidak peduli dengan hal lain saat mereka sedang bersama. Impulsif. Bagus. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Tua Stefani. Saya sangat senang bahwa Anda dapat menempati Dark Cape, tetapi identitas Anda belum dapat diungkapkan, jadi saya belum dapat memberi Anda kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Anda. Namun, saya akan memberi Anda hadiah. Petik 2. Daud tidak menjawab. Dia menunggu lelaki tua itu melanjutkan sambil bertanya-tanya hadiah apa yang akan diberikan lelaki tua legendaris itu kepadanya. Hadiah dari orang besar seperti itu seharusnya tidak terlalu buruk. Namun, dia sepertinya tidak kekurangan apa-apa, kan? Dia hanya tidak memiliki kesempatan untuk menghabiskan banyak uang. Del. Akan lebih baik jika dia memiliki kesempatan untuk menghabiskan beberapa triliun sekaligus dan tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian, Mason memanggil Julia. Saya di sini, kakek buyut, jawab wanita muda di belakang Mason. Mulai hari ini, kamu akan tinggal sementara dengan David, kata Mason. Ya, kakek buyut, jawab Julia. Hah, apa yang sedang terjadi? Daud bingung. Apakah ini hadiah yang orang tua itu rencanakan untuk diberikan padanya? Apakah ini hadiah atau beban? David bisa merasakan bahwa Julia hanyalah orang biasa. Mengapa dia ingin wanita ini mengikutiku? Untuk mengawasiku? Mustahil. Lalu kenapa? Daud tidak bisa mengerti. Aku tahu kamu bingung sekarang. David, menurutmu apa yang paling penting bagi sebuah negara atau kekuatan? Tanya Mason. Bakat, kata David, merasa tidak yakin. Itu benar, itu bakat. Julia adalah bakat yang aku pinjamkan padamu. Ingat, aku hanya meminjamkannya padamu. Apa yang bisa dia bantu? Tanya David. Dia bisa membantumu mengubah Dark Cape menjadi tempat yang akan menghilang dari radar dunia. Aku tidak mengerti, kata David. Yah, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain dulu. Tolong, Tuan Tua Stefani. Sebagai kakek buyut Julia, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya terakhir kali. Sebagai kepala staf di Summerland, saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Bukan hanya dia cucu buyutku, tapi dia juga bakat strategis penting yang tidak bisa hilang dari Summerland. Jadi itu sebabnya Falconia sengaja mengalihkan perhatian kita dan memanfaatkan situasi untuk menculik Julia. Jika sesuatu terjadi padanya, Summerland akan menderita kerugian besar. Ketika David mendengar apa yang dikatakan Mason, dia memandang Julia di belakangnya. Dia masih bingung, mengapa orang normal memiliki status yang begitu penting. Apakah dia seorang peneliti di beberapa industri kelas atas? Mungkin.
Bab 395. Saat ini, negara dan kekuatan di seluruh dunia sedang mempelajari sebuah topik. Apakah Anda tahu apa topik itu? Tanya Mason. Tidak, jawab David jujur. Medan magnet. Medan magnet. Ya, medan magnet. Anda harus tahu bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu, medan magnet bumi hanya muncul di kutub utara dan selatan, dan jarang terdeteksi di tempat lain. Bahkan jika itu ada, itu akan sangat lemah. Dan sekarang, setelah lebih dari 100 tahun, medan magnet telah menempati lebih dari 70% bumi, terutama di kedalaman laut dan di hutan tua yang langka. Tidak hanya area yang dicakupnya berkembang pesat, tetapi kekuatan medan magnet juga telah sangat berubah. Saya yakin Anda juga tahu efek medan magnet. Itu akan mempengaruhi penggunaan peralatan elektronik, menyebabkan interupsi radio, dan membuat radar kehilangan fungsinya, yang kemudian akan menyebabkan pesawat dan rudal kehilangan arah. Saya mengerti. Tuan Tua Stefani, maksudmu cicitmu, Nona Julia, adalah seorang peneliti yang mempelajari medan magnet, dan dia bisa membantuku membuat Dark Cape tidak terdeteksi radar. Tanya David. Bukankah itu yang dia minta kepada Killer dan yang lainnya untuk dilakukan? Rekrut talenta penelitian ilmiah kelas atas untuk mempelajari penerapan medan magnet sehingga mereka dapat menggambar medan magnet di sekitar Dark Cape untuk menyembunyikannya kapan saja. Dengan cara ini, ketika Dark Cape diserang, setidaknya bisa menghindari dikunci oleh radar sehingga tidak akan diserang oleh senjata jarak jauh skala besar, memastikan keamanan Dark Cape. Tepat sekali, Julia secara alami sangat sensitif terhadap medan magnet. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang memiliki penelitian terdalam tentang medan magnet di Summerland. Dengan bantuannya, saya percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum Dark Cape menghilang dari radar Falconia. Dengan begitu, Dark Cape akan jauh lebih aman. Jika Anda bisa melangkah lebih jauh, Dark Cape akan menjadi salah satu tempat teraman di dunia. Terima kasih, Tuan Tua Stefani, jawab David dengan gembira. David telah memenuhi keinginannya. David tidak dapat menemukan bakat strategi kelas atas semacam ini dengan uang. Semua negara dan kekuatan akan memperlakukan mereka sebagai harta karun. Namun, David tidak menyangka Julia menjadi talenta kelas atas di negara itu bahkan ketika dia terlihat sangat muda. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Tanpa sepengetahuan David, Julia juga tercengang saat melihat David. Siapa kakek buyutnya? Dia telah hidup lebih dari 1 abad, dan dia dianggap sebagai legenda Summerland. Sangat sulit bagi siapapun untuk mendengar pujian darinya. Ketika mereka melakukannya, mereka akan segera mencari tempat di mana mereka bisa menikmatinya secara rahasia. Namun, dia sangat memuji David hari ini dan sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Terakhir kali David menyelamatkannya, dia mengenakan topeng, tetapi meskipun demikian, dia masih bisa merasakan bahwa David tidak terlalu tua. Setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa David belum genap 22 tahun. Saat itu, Julia sudah cukup terkejut. Namun, hari ini, dia bahkan lebih terperangah. Namun, Julia perlu mengubah identitasnya, dan jika dia berada di Dark Cape, kamu harus berada di sana juga karena kamu harus menjamin keselamatannya. Jika Anda tidak dapat menjamin itu, saya tidak akan membiarkan dia pergi ke Dark Cape. Saya mengerti, Tuan Tua Stefani. Yakinlah, selama saya masih hidup, Nona Julia akan kembali dengan selamat, David meyakinkan. Aku bisa tenang jika itu masalahnya. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu dan melukai Julia, tapi kamu juga tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Saya mengerti. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda rahasia Summerland. Saya harap Anda dapat mengingatnya dan tidak menyebarkannya untuk saat ini, kata Mason dengan sungguh-sungguh. Tuan Tua Stefani, silakan. Dengan penguatan dan perluasan medan magnet global yang terus-menerus, senjata besar akan menjadi tidak berguna dan peran seni bela diri akan menjadi semakin penting, jadi sekarang, semua orang mencoba untuk mengembangkan master seni bela diri. Ini juga merupakan talenta strategis bagi sebuah negara dan kekuatan. Bakat adalah harta yang sangat besar, dan kita masih jauh dari cukup mengembangkannya. Saya harap Anda dapat mempertahankan niat awal Anda, terus bekerja keras, dan terus memperkuat diri Anda sehingga Anda dapat melampaui kami dan menjelajahi fase berikutnya dari wilayah yang belum dipetakan. Bab 396. Tolong jangan khawatir, Tuan Tua Stefani. Saya akan terus bekerja keras, David dengan cepat meyakinkan. Meski medan magnet dapat membuat peralatan elektronik tidak dapat digunakan, namun juga memiliki manfaat yang besar bagi tubuh. Menurut percobaan kami selama bertahun-tahun, kami akhirnya menyimpulkan bahwa jika orang tinggal di tempat dengan medan magnet yang sangat kuat, harapan hidup mereka akan lebih lama daripada orang yang tinggal di luar medan magnet. Harapan hidup mereka akan meningkat sebanyak 1/5. Daud terkejut. Tinggal di daerah dengan medan magnet dapat meningkatkan harapan hidup. Ini jelas merupakan rahasia besar, dan begitu berita ini menyebar, pasti akan menyebabkan keresahan sosial yang besar. Orang akan melakukan apa saja untuk hidup di tempat dengan medan magnet yang kuat. Umur panjang selalu menjadi masalah yang sulit bagi manusia untuk dipecahkan. Untuk hidup lebih lama, banyak orang kaya menghabiskan sejumlah besar uang untuk berbagai obat untuk meningkatkan umur mereka.
Sangat disayangkan bahwa mereka belum pernah mendengar ada orang yang berhasil sejauh ini. Sangat tidak terduga bahwa medan magnet benar-benar dapat meningkatkan rentang hidup orang. Orang normal takut mati. Jadi, ke depan, medan magnet akan menjadi sumber daya strategis global. Siapapun yang dapat memanfaatkannya lebih awal akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengambil manfaat darinya. Saya memberitahu Anda ini karena saya berharap Anda akan terus menciptakan keajaiban dan bergabung dengan kami sesegera mungkin. Jika Anda menjadi salah satu dari kami, seni bela diri perlahan akan menjadi arus utama. Petik 2. Setelah David meninggalkan tempat mason, David perlahan mencerna informasi yang baru saja dia pelajari di sepanjang jalan. Dia membutuhkan waktu karena mason telah memberitahu David semuanya dengan sangat rinci. Ekspansi medan magnet yang terus-menerus akan menghancurkan peralatan elektronik yang ada, dan peralatan elektronik yang dapat menahan medan magnet, seperti telepon genggam dan sebagainya, sudah mulai diproduksi dalam jumlah kecil. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan perangkat besar, seperti pesawat dan rudal jarak jauh yang membutuhkan sinyal radar untuk membaca arah sekaligus menahan medan magnet. Bahkan senjata yang memerlukan kendali jarak jauh, seperti rudal, akan menjadi tidak berguna dan tidak dapat diledakkan begitu memasuki medan magnet yang sangat kuat. Artinya, perang antar manusia secara bertahap akan berubah dari senjata api besar menjadi senjata api kecil dan senjata dingin. Namun, ancaman senjata api kecil untuk Master Tiger Rank sudah terbatas. Sementara itu, orang-orang di Dragon Rank tidak lagi takut dengan ancaman senjata api kecil. Seni bela diri perlahan-lahan akan berkembang, dan ketika kedua kerajaan kehilangan ancaman senjata skala besar dan kuat, posisi mereka akan menjadi agak tidak stabil. Banyak orang jahat kemudian akan muncul dan merebut sumber daya yang lebih baik. David sangat bersemangat sekarang. Ini sangat sesuai dengan keinginannya. Dia awalnya sedikit khawatir. Meskipun dia sangat kuat dan tidak takut dengan ancaman lengan kecil, bagaimana dengan senjata api besar? Hal-hal seperti rudal jarak jauh dengan tingkat mematikan yang besar. Jika musuh menangkap posisinya dengan tepat dan menembakkan rudal ke arahnya terlepas dari kerugiannya, maka dia akan tetap mati tidak peduli seberapa kuat dia. Itu sebabnya dia tetap low profile. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Namun, setelah dia mendengar apa yang dikatakan Mason hari ini, dia merasa bahwa waktunya telah tiba. Jika dia menghabiskan beberapa triliun lebih, dia akan bisa memasuki dunia baru. Pada saat itu, jika tidak ada lagi ancaman rudal jarak jauh, dia tidak akan takut. Ini adalah berita bagus untuknya. Orang lain akan membutuhkan bakat dan kerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi hal-hal itu tidak perlu baginya, karena dia hanya perlu mengeluarkan uang. Dia akan menjadi lebih kuat dengan menghabiskan uang. Ini adalah kekuatan terbesarnya. Bab 397. Setelah David pergi, hanya Mason dan Julia yang tersisa di Manor. Julia, aku telah menciptakan kesempatan untukmu dan kamu harus memanfaatkannya. Saya bisa merasakan bahwa saya mencapai batas saya, kata Mason. Kakek buyut, kamu akan baik-baik saja. Anda masih bisa hidup selama beberapa dekade lagi, kata Julia cepat. Gadis bodoh, saya telah hidup lebih dari 120 tahun dan saya telah jauh melampaui orang biasa. Hanya saja masa-masa sulit akan datang dan saya agak enggan meninggalkan kalian semua dan Summerland, kata Mason, merasa sedikit sedih. Kakek buyut, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anda harus memiliki istirahat yang baik. Bukankah Anda masih memiliki Tuan Abe dan Tuan Dek? Julia menghibur Mason. Meskipun mereka berdua cukup kuat, mereka tidak cukup untuk mengintimidasi para pahlawan. Dek mungkin bisa melakukannya jika kita memberinya 10 tahun lagi, tapi aku tidak bisa hidup selama itu. Abraham dan Dek tidak akan bisa menghentikan Falconia jika mereka melancarkan serangan habis-habisan setelah aku mati. Tapi apakah David benar-benar sehebat itu? Lagi pula dia masih sangat muda. Dia bahkan belum lulus kuliah, Julia bertanya dengan ragu. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, David akan menjadi inti dunia berikutnya. Bakatnya menakutkan, jadi mungkin saja dia dilahirkan untuk dunia yang bermasalah ini, desah Mason. Meskipun dia tenang di permukaan, jauh di lubuk hatinya, dia sangat terkejut dengan bakat David. Pada usia 22, dia telah melampaui puncak peringkat naga. Namun, yang lebih langka adalah kekuatan pikirannya juga sama kuatnya. Jika Mason ingat dengan benar, Dek memasuki peringkat naga pada usia 27, bukan? Berapa umurnya ketika dia mencapai level David? Dia seharusnya berusia sekitar 40, kan? David mencapai ini 12 tahun di depannya. Siapa yang tahu ketinggian apa yang akan dicapai David dalam 12 tahun? Mungkin dia akan melampaui dia masuk ke wilayah yang belum dipetakan. David adalah pemuda paling berbakat yang pernah dilihatnya. Ini tidak berlebihan, karena Mason bahkan sedikit konservatif ketika mengatakan ini. Untungnya, David lahir di Summerland. Kalau tidak, di dunia yang bermasalah ini, sulit untuk mengatakan apakah Summerland bisa melindungi dirinya sendiri dengan ancaman seperti dia di sekitarnya. Bagaimanapun, Summerland menempati terlalu banyak sumber daya dan tanah. Jika mereka tidak memiliki ancaman senjata pemusnah massal, mereka pasti akan diserang oleh Falconia dan pasukan besar lainnya jika mereka tidak menyerahkan sebagian besar tanah dan berpegang teguh pada satu sisi.
Pada saat ini, harus ada seseorang yang bisa mengintimidasi para pahlawan. Baik Abraham maupun Dek tidak cukup, jadi semoga David akan tumbuh sebelum Mason meninggal. Tidak mungkin, saya pikir dia jauh lebih buruk daripada Tuan Dek, kata Julia tidak percaya. Itu hanya sementara. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, David akan mengambil langkah ini dan menjadi salah satu dari kami. Akan sulit untuk mengatakan apakah dia lebih kuat atau lebih lemah dari Dek ketika itu terjadi. Selama David bisa mengisi posisiku sebelum aku mati, Falconia akan terintimidasi dan tidak akan memulai perang dengan mudah. Lagi pula, pasukan lain juga akan mengincar mereka karena tidak ada lagi ancaman senjata mematikan skala besar. Kakek buyut, aku mengerti. David kembali ke hotel. Setelah mencerna informasi yang Mason katakan kepadanya, David tidak sabar untuk mengumpulkan cukup banyak poin dan kemudian mengambil langkah lain untuk mencapai ranah lain untuk merasakan perasaan berada di puncak dan menjulang di atas yang lain. David meninggalkan ibu kota keesokan harinya dan terbang langsung ke Springfield. Dia harus membuat pengaturan di seluruh dunia sesegera mungkin. Dia perlu menghabiskan lebih banyak uang dan mendapatkan lebih banyak poin mewah. Setelah melakukan ini, dia harus membawa Julia ke Dark Cape. Pada saat itu, dia harus tetap di sisi Julia dan tidak bisa berkeliling lagi. Mason banyak memicu David. Mason membiarkan dia tahu kekurangannya. Begitu medan magnet menyebar di masa depan dan menyebabkan senjata besar kehilangan efeknya, maka inilah saatnya baginya untuk sepenuhnya bergantung pada kekuatannya sendiri. Semakin kuat dia, semakin percaya diri dia. Setelah tiba di Springfield, David langsung menuju gedung kantor Eastleigh Capitals. Sekarang, Eastleigh Capitals memiliki banyak staf. Dari kantor yang masih kosong yang hanya menempati setengah lantai kini menempati 5 lantai dan masih terus berkembang. Eastleigh Capitals sekarang menjadi kuda hitam di dunia investasi Springfield. Hanya dalam 3 bulan, ia telah memperoleh pijakan yang kuat dan penilaiannya telah melampaui $1 triliun. Bab 398. Hampir semua orang yang bahkan sedikit lebih berpengetahuan tahu bahwa bos Eastleigh Capitals adalah orang yang sangat penting. The Daniels benar-benar dilenyapkan karena menyinggung ibu kota Liga Timur. Sementara itu, keluarga di Springfield juga memiliki pemahaman diam-diam untuk menutup mata dan membiarkan Eastleigh Capitals berkembang. Ini terutama setelah keributan besar David di ibu kota. Karena dia masih bisa aman dan sehat setelah membunuh pewaris keluarga Queen, David pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Jadi, semua orang memutuskan bahwa lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Dikombinasikan dengan dukungan keluarga Zimmerman, Eastleigh Capitals berjalan mulus setelah insiden dengan Daniels. Di sisi lain, Clinton secara alami ingin David menjadi sekuat mungkin karena itu akan menguntungkannya juga. Clinton mendapat kabar bahwa David kembali tak lama setelah David tiba di gedung kantor Eastleigh Capitals. Sekarang, David adalah fokus utamanya. David bahkan tidak kalah dengan dua bos SCC lainnya, Silva dan Goldie. David tidak memberitahu Pearl sebelum dia datang. Dia tidak suka resepsi besar-besaran, karena itu terlalu menonjol baginya. Kedua resepsionis itu jelas belum pernah melihat David sebelumnya. Tepat ketika David hendak masuk, dia dihentikan. "Puan, tunggu sebentar, siapa yang Anda cari?" Salah satu resepsionis dengan wajah imut dan suara manis bertanya. Setelah mendengar suaranya, David memikirkannya dan berjalan ke meja depan. Dia berkata, "Saya mencari Pearl Warner. Apakah dia di sini?" "Mes, Warner ada di sini, tetapi apakah Anda punya janji dengannya?" Resepsionis bertanya. "Tidak," jawab David jujur. "Kalau begitu, saya minta maaf, Tuan. Mes Warner tidak akan melihat Anda jika Anda tidak punya janji. Bisakah Anda kembali setelah membuat janji?" kata resepsionis itu dengan sopan. "Itu akan memanggilnya untuk membuat janji sekarang juga." Setelah David mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Pearl. Resepsionis memandang David dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat apakah dia benar-benar dapat menghubungi Mes Warner. Pearl adalah bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis Springfield, selain itu, dia juga model dan idola mereka. Dia tidak semisteri David dan informasinya tersedia secara online. Pearl adalah seorang mahasiswa dari daerah pedesaan. Setelah dia lulus, dia hanya butuh beberapa tahun untuk menghasilkan kekayaan bersih puluhan miliar. Seberapa memotivasi itu? Setelah panggilan selesai, David mendengar suara Pearl dari ujung telepon yang lain. "Halo, Tuan Liddell." "Pearly, aku di pintu, tapi dua resepsionis cantik bilang aku tidak bisa masuk tanpa janji," kata David. "Hah, Tuan Liddell, Anda di Springfield?" Mutiara bertanya dengan gembira. "Ya, aku baru saja sampai." "Tolong tunggu," Pearl menutup telepon setelah dia mengatakan itu. David meletakkan teleponnya saat resepsionis terus menatapnya. Karena David tidak menggunakan pengeras suara, kedua resepsionis itu hanya bisa mendengarnya tetapi tidak untuk Pearl. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menentukan apakah David berhasil memanggil Mes Warner atau tidak. Jika dia menelepon melalui pengeras suara, mereka akan mendengarnya memanggil Mes Warner sebagai Pearly. Apakah ini saudara laki-laki Mes Warner? Bab 399. Mes
Warner menyuruh saya menunggu sebentar karena dia akan segera keluar. David meletakkan telepon dan berkata, "Silakan duduk di sana dulu." Resepsionis menunjuk ke sofa di aula. "Tidak apa-apa, aku hanya akan berdiri di sini sebentar." Kedua resepsionis itu mengira bahwa David bukan pembohong, tetapi setelah menunggu sebentar, mereka tidak menerima panggilan untuk membiarkannya naik, jadi mereka sedikit tidak yakin. David berdiri di meja depan selama kurang dari 3 menit sebelum Pearl bergegas mendekat. "Mes, peringatan. Mes, peringatan." Resepsionis buru-buru menyapa Pearl dengan hormat. Pearl mengabaikan kedua resepsionis itu dan berkata dengan hormat kepada David, "Tuan Liddell, kenapa kamu datang ke sini?" "Tidak apa-apa, aku di sini hanya untuk melihat, bukan untuk memeriksa pekerjaanmu," kata David sambil tersenyum. "Ayo, kita naik dulu," kata Pearl. Sebelum pergi, David berbicara kepada dua resepsionis di meja depan, "Kalian sangat baik, kalian sangat bertanggung jawab dalam pekerjaan kalian. Lakukan yang terbaik. Islip Capitals tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." David dan Pearl naik ke atas bersama-sama, meninggalkan mereka berdua saling menatap kosong. "Bagaimana Mes?" Warner memanggilnya. Salah satu resepsionis bertanya. "Saya pikir itu Tuan Liddell." Resepsionis lainnya menjawab. "Lalu, apakah dia pendiri Islip Capitals, Ketua David Liddell?" "Seharusnya begitu." "Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu menakuti saya." Saya bertemu dengan bos besar misterius dari Islip Capitals. Dia sangat muda, ditambah lagi, dia sangat tampan dan memiliki temperamen yang baik." "Hah, itu bos besar kita." Kedua resepsionis itu kembali sadar dan sangat bersemangat. David sudah menjadi mitos di hati semua karyawan Islip Capitals. Islip Capitals sudah mencapai skala ini hanya beberapa bulan setelah didirikan, pada dasarnya ini adalah keajaiban bisnis. Tidak ada yang tahu bagaimana David melakukannya. Hanya David sendiri yang tahu. Itu semua tentang membuang uang untuk itu. Jika Anda memiliki uang sebanyak dia, Anda juga bisa melakukannya. Di dalam kantor manajer umum di Islip Capitals. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk memberitahu Pearl alasan kunjungannya setelah mereka mulai mengobrol. Dia berharap bisa memimpin beberapa orang untuk berkembang di luar negeri. Islip Capitals telah membuat kemajuan yang stabil di dalam negeri dan akhirnya bisa mendunia. Namun, Mutiara tidak mau pergi. Dia baik-baik saja di sini dan semuanya berada di jalur yang benar, tetapi sekarang, dia akan dikirim ke luar negeri. Meski merasa dirugikan, dia tidak bisa menolak lamaran David. Ini karena dia ingin membantu David dengan lebih banyak cara. David membutuhkan ini, jadi dia tidak akan menolaknya jika dia bisa melakukannya. "Kapan saya harus pergi?" Pearl bertanya setelah diam selama 1 menit. "Lebih cepat lebih baik," jawab David. "Kau selalu seperti itu. Kamu mengatakan itu ketika kamu memintaku untuk datang ke Springfield juga. Saya tidak punya pilihan. Anda satu-satunya di sekitar saya yang dapat saya percayai dan memiliki kemampuan untuk melakukannya." Petik 2. "Baiklah, tapi aku punya permintaan." "Apa itu?" "Aku akan pergi dalam 3 hari, tetapi kamu harus menemaniku di Springfield sampai saat itu." David terkejut ketika dia melihat Pearl. Pearl juga melihat ke arahnya, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Bab 400. "Apa, orang hebat seperti Anda bahkan tidak bisa meluangkan waktu 3 hari sekarang? Atau kau tidak mau menemaniku?" Pearl bertanya sedikit sinis. "Mutiara, kau tahu bukan itu maksudku," David tersenyum kecut. "Kemudian diselesaikan. Saya juga akan menurunkan beban ini dalam 3 hari ke depan dan bersantai." Petik 2. "Baiklah, aku akan mendengarkan pengaturanmu mulai besok." Pearl tidak bisa menolak permintaan David. Pada saat yang sama, David tidak bisa menolak permintaan sederhana Pearl. Dia tahu persis apa yang ada dalam pikiran Pearl. Hanya saja dia tidak berani menghadapinya. Ini karena dia sudah memiliki Celia. Dia mengecewakan Celia beberapa tahun yang lalu karena harga dirinya yang rendah, dan sekarang, harga dirinya yang rendah telah berubah menjadi kepercayaan diri. Selain itu, Celia masih menunggunya, jadi dia tidak mau melewatkan kesempatan itu lagi. Sementara itu, Pearl adalah orang pertama yang berinteraksi dengannya setelah mendapatkan sistem. Dia telah melakukan terlalu banyak untuknya. Selain David menuangkan uang ke Islip Capitals, Pearl adalah orang yang membangun perusahaan. Sekarang, David tidak tahu bagaimana menangani hubungannya dengan Pearl. Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Selama 3 hari berikutnya, David sepenuhnya mematuhi pengaturan Pearl dan menemaninya ke setiap sudut Springfield. Ini mungkin adalah 3 hari paling bahagia dalam hidup Pearl. Lapangan musim semi. Klub Rubik. Ini adalah salah satu klub paling mewah di Springfield. Itu didanai dan dibangun oleh 3 bos besar Springfield SCC. Saat ini, di lantai atas Rubik's Club. Ketiga pendiri SCC itu duduk bersama. "Zimmerman, mengapa kamu mengajak kami kencan hari ini? Apakah janji 10 tahun akan segera dimulai?" tanya Silva. "Belum, seharusnya ada sekitar 3 bulan lagi," jawab Clinton. Pada saat ini, mereka bisa mendengar keluhan.
Zimmerman, saya tidak mengerti. Anda dan Stan adalah dua tokoh teratas di generasi ini. Mengapa Anda harus bertengkar hebat dengan teman Anda hanya karena seorang wanita? Apa bagusnya Lorraine? Apa aku lebih buruk darinya? Silva sangat ingin melahap saya dengan matanya tetapi Anda bahkan tidak melihat saya. Wanita yang berbicara itu mengenakan gaun merah yang menampilkan sosoknya serta pesonanya yang eksklusif untuk wanita dewasa. Setiap kali dia keluar, kepala pasti akan menoleh. Dia adalah salah satu dari 3 pendiri Springfield SCC, putri tertua dari keluarga Rogers, Miss Goldie Rogers. Orang yang pertama kali menanyai Clinton adalah yang terakhir dari 3 pendiri SCC selain Clinton dan Goldimer. Silva Fender dari keluarga Fender. Keluarga Rogers dan keluarga Fender adalah keluarga aristokrat uang lama di Springfield dan keluarga mereka memiliki sejarah yang sangat kaya. Goldie, saya juga ingin bertanya, bagaimana saya lebih buruk dari Zimmerman? Kenapa kamu selalu menolakku? Jika saya membantu Anda, keluarga Rogers akan jatuh ke tangan Anda cepat atau lambat. Kamu bahkan tidak perlu khawatir tentang saudaramu yang bodoh, Tony, kata Silva dengan cemburu. Dia telah mengingini Goldie untuk waktu yang sangat lama. Dia sangat ingin membawanya ke tempat tidurnya. Kamu tidak bisa, anak buah Goldie Rogers harus menjadi pahlawan dunia. Bukankah aku pria itu? Anda terlihat seperti tubuh Anda telah disedot oleh anggur dan wanita. Saya bahkan tidak yakin apakah barang Anda berfungsi. Petik 2. Goldie, kamu menghinaku. Sebagai seorang pria, saya ingin menantang Anda. Jika saya menang, Anda akan menjadi wanita saya. Baiklah, tapi seperti kata pepatah, pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Apakah Anda pikir Anda menjadi sangat jantan dengan menantang saya? Jika Anda memiliki nyali, tantang Zimmerman. Jika kamu mengalahkannya, aku akan menjadi wanitamu. Goldie menjilat bibir merahnya dan berkata dengan menggoda. Anda. Sebelum Silva bisa mengatakan apa-apa, Clinton memotongnya. Cukup, bisakah kalian berdua berhenti? Anda selalu seperti ini ketika Anda melihat satu sama lain. Aku mengundang kalian berdua di sini hari ini karena saya memiliki urusan serius untuk didiskusikan. Apa itu? Apa itu? Silva dan Goldie bertanya pada saat yang sama. Bab 401. Bukankah kamu bilang kamu ingin bertemu David sebelum ini? Dia ada di Springfield sekarang. Saya akan membuat janji untuk membiarkan semua orang bertemu satu sama lain. Lagi pula, kita semua dari SCC, jadi ada baiknya untuk saling mengenal, kata Clinton. Dia ingin menggabungkan kekuatan ketiganya untuk menangani pengangkatan 10 tahun dalam waktu 3 bulan. Meskipun dia masih tidak tahu bagaimana Lorraine akan membuatnya bertarung dengan Stan. Menurutnya, persaingan mereka tidak lebih dari membandingkan kekuatan yang mendukungnya serta kekuatannya sendiri. Jika mereka membandingkan kekuatan mereka sendiri, dia pikir dia tidak kalah dengan Stan. Namun, dia tidak begitu yakin tentang kekuatan di belakangnya. Bagaimanapun, ibu kota adalah kota yang telah ada selama ribuan tahun. Hampir setiap dinasti dan generasi kerajaan didirikan di sana, sehingga ada banyak keluarga dengan sejarah yang kaya. Springfield hanyalah anak muda yang sedang naik daun dibandingkan dengannya. Dari segi ekonomi, Springfield sudah melampaui ibu kota, tetapi dari segi sejarah dan latar belakang, Springfield masih jauh tertinggal. Dia belum menyelidiki berapa banyak orang yang telah diikat Stan selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia yakin itu lebih dari dirinya sendiri. Dia sekarang perlu mengumpulkan semua kekuatan yang bisa digunakan sehingga dia bisa menghadapi ini. Setelah semua keributan di ibu kota, Clinton sekarang sepenuhnya menganggap David sebagai seseorang yang setingkat dengannya. Sekarang, Clinton harus menghilangkan konflik antara David dan Silva yang disebabkan oleh Daniel sebelumnya. Meskipun keduanya belum pernah bertemu, karena temperamen Silva, dia akan mengingat David. Dia meramalkan bahwa jika ada kesempatan, dia pasti akan menusuk David dari belakang. Silva mungkin bahkan tidak akan memaafkan Clinton jika dia punya kesempatan, apalagi David. Bagi orang seperti Silva, minat adalah hal yang paling penting. Dia adalah ular yang dingin dan berbisa, dan dia mungkin datang dan menggigitmu kapan saja. Karena itu, Clinton juga takut akan terjadi konflik di dekat rumahnya. Jika itu terjadi, dia akan kalah bahkan sebelum janji 10 tahun dimulai. Untungnya, dia masih bisa menahan Silva dan ada pertukaran minat antara mereka. Apakah David ada di Springfield? Tanya Goldie. Dia baru saja tiba. Kebetulan, saya juga ingin melihat orang yang berani menyebabkan kegemparan seperti itu di ibu kota, kata Goldie, matanya berbinar. Senang juga bertemu dengannya. Saya juga ingin melihat apa yang David mampu untuk membuat Zimmerman berkorban begitu banyak terakhir kali hanya untuk membelanya, kata Silva juga. Silva, aku meminta David untuk datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian berdua. Meskipun David sedikit langsung terakhir kali, memang Daniels yang awalnya bersalah. Ditambah lagi, akulah yang menjatuhkan Daniels. Zimmerman, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun sebelum Anda dan janji 10 tahun Stan, tetapi setelah itu, saya harap Anda tidak akan ikut campur. Oke, karena kamu sudah mengatakan itu, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Saya akan membuat janji dengan David besok dan semua orang akan bertemu di sini. Clinton menunggu Silva mengatakan itu.
Setelah penunjukan 10 tahun selesai, Silva dipersilakan untuk melawan David sampai mati dan itu tidak akan ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, semuanya adalah kombinasi kepentingan. Goldie, latar belakang David tidak sederhana, dan dia juga keberadaan yang misterius. Saya masih dapat menemukan sedikit petunjuk tentang dia di masa lalu, tetapi sekarang saya tidak dapat menemukan apapun. Anda sebaiknya tidak tertarik padanya, atau saya khawatir Anda akan terjebak sehingga Anda tidak dapat membebaskan diri darinya, kata Clinton dengan sungguh-sungguh, menatap Goldie. Yah, Zimmerman, ini pertama kalinya kamu menunjukkan perhatian yang begitu besar padaku. Saya sangat tersanjung. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan menerima saya. Saya tidak tertarik dengan Silva jadi saya hanya bisa mencari target berikutnya. Saya tidak percaya ada orang yang akan membuat saya terjebak dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Akan lebih baik jika kamu tidak mengatakan apa-apa, tetapi karena kamu mengatakannya, aku benar-benar ingin mencobanya, jawab Goldie acuh tak acuh. Siapakah Goldie Rogers itu? Orang yang membuatnya jatuh cinta belum lahir. Dia bahkan berpikir bahwa Clinton dan Stan, dua tokoh top generasi ini, tidak terlalu hebat. Paling-paling, mereka baik-baik saja. Jika memang ada pria yang membuatnya jatuh cinta, maka dia akan menerkamnya tanpa kebohongan apapun. Semua orang mengira tujuan Goldie adalah seluruh keluarga Rogers. Namun, keluarga Rogers tidak berarti apa-apa baginya. Paling-paling, itu hanya batu loncatannya. Bab 402. Tujuannya tidak akan berhenti di situ. Clinton sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia memiliki mulut yang begitu besar? Terus terang, sulit bagi pria normal untuk menahan godaan wanita seperti Goldie. Bukannya dia sombong dan tidak ingin mendapatkan Goldie, tapi Goldie adalah mawar yang ditumbuhi duri. Begitu dia mendapatkannya, akan sulit baginya untuk menyingkirkannya. Belum lagi, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Jika dia memprovokasi Goldie, dia akan kalah dari Stan bahkan sebelum Lorraine muncul. Selain itu, Goldie cukup ceroboh, jadi apakah dia benar-benar menyukainya? Mungkin tidak. Dia hanya bisa sedikit cemburu pada Lorraine. Goldie, jika Anda benar-benar berpikir demikian, maka saya bersedia melanggar kesepakatan dengan Zimmerman hanya untuk membunuh David, sela Silva saat ini. Oke, Silva, jika kamu bisa membunuh David, aku akan menjadi wanitamu. Kenapa tidak, kan? Goldie menyemangatinya, tidak peduli bahwa dia menambahkan bahan bakar ke api. Apakah kamu serius? Tentu saja, kapan aku mengingkari kata-kataku? Oke, berhenti bicara, kalian berdua. Semakin banyak Anda berbicara, semakin Anda menjadi keterlaluan. Silva, saya dapat memberitahu Anda bahwa identitas David terkait dengan Falcon, Rosomerland. Identitas persisnya masih belum diketahui. Zachary, salah satu dari 8 petarung hebat dari T-Faction meninggal karena ini. Jangan bodoh, sela Clinton kepada mereka berdua. Jika dia tidak menghentikan mereka berdua sekarang, mereka mungkin benar-benar telah pergi dan menyerang David. Yang satu ingin mencobanya sementara yang lain benar-benar punya nyali untuk melakukannya. Falcon, Rosomerland. Goldie dan Celia terkejut. Ini jauh lebih mencegah daripada ketika Clinton mengatakan bahwa latar belakang David tidak sederhana. Di Summerland, tidak ada keluarga yang ingin menyinggung Falcon. Mereka semua berusaha membuat orang yang mereka kenal masuk ke dalam. Zimmerman, apakah kamu yakin? Anda tidak bisa memuntahkan omong kosong tentang ini, tanya Silva. Ya, tidak semua orang bisa bergabung dengan Falcon. Lagi pula, bukankah Falcon tidak pernah terlibat dalam perkelahian antar keluarga? Apakah kematian Zachary ada hubungannya dengan Falcon? Goldie juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Clinton menatap mereka berdua. Dia tahu mereka tidak akan menyerah kecuali dia menjelaskannya kepada mereka. Dia juga mengetahui hal ini melalui koneksinya di ibu kota. Pada akhirnya, keluarga Zimmerman dulunya adalah keluarga bangsawan elit di ibu kota. Ketika pihak lain mengungkapkannya kepadanya, mereka juga mengatakan kepadanya untuk tidak menyebarkan berita ini. Sekarang, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak memberitahu mereka, keduanya akan terus bertanya. Zachary terbunuh. Falcon memberitahu tuan tua keluarga Queen melalui menteri kabinet ibu kota dan kemudian meminta keluarga Queen untuk tidak melakukan hal bodoh, jika tidak, keluarga Queen akan dicabut. Jika tidak, mengapa keluarga Queen, keluarga kelas 1 di ibu kota, tidak berani mengambil tindakan? Mereka diam-diam menemukan anak haram untuk menggantikan Zachary dan bahkan mengatakan bahwa Zachary meninggal karena sakit mendadak. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Falcon melakukan ini? Tanya Silva. Goldie juga menatap Clinton, matanya penuh keraguan. Falcon dan Satuan Tugas Khusus adalah dua departemen khusus di Summerland dengan kekuatan. Mereka biasanya tidak akan berpartisipasi dalam perjuangan antara keluarga bangsawan di negara ini sama sekali. Ini adalah fakta yang diketahui publik. Begitu mereka melakukannya, itu berarti hak-hak mereka dilanggar, dan keluarga yang terlibat akan tamat. Bab 403. Ini memang masalahnya. Jika saya tidak khawatir tentang Anda memulai konflik dengan David, saya akan melakukannya. Tidak mengatakannya, saya harap Anda akan berperilaku. Setelah mengatakan ini, Clinton berhenti berbicara, bangun, dan pergi.
Silva dan Goldie saling memandang. Jika David terlibat dalam Falcon, maka keadaan akan sulit. Bukannya mereka takut. Manakah dari keluarga aristokrat elit di Summerland yang tidak memiliki sejarah? Manakah dari keluarga aristokrat elit di Summerland yang tidak memiliki koneksi di tempat-tempat tinggi? Hanya saja agak sulit untuk mengambil tindakan terhadap David. Goldie baik-baik saja dengan ini karena dia tidak punya dendam terhadap David. Dia hanya ingin tahu dan ingin Silva mencari tahu siapa David. Lagi pula, apa yang telah dilakukan David kali ini memang agak profil tinggi dan dia cukup misterius. Semua orang ingin mencari tahu lebih banyak tentang dia. Di sisi lain, Silva memiliki daging sapi dengan David. Siapa yang tidak tahu bahwa Morris adalah pria itu? Meski begitu, seluruh keluarga Daniels dihilangkan karena David. Meskipun Clinton juga memberikan manfaat yang cukup untuk memberi kompensasi kepadanya, David sendiri tidak menawarkan apapun sebagai gantinya. Banyak orang di Springfield membicarakannya di belakangnya mengenai masalah ini. Mereka mengatakan bahwa Silva adalah orang yang tidak dapat diandalkan. Prianya dicabut dan dia tidak melakukan apa-apa, yang benar-benar merusak reputasinya. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk Clinton sekarang, tetapi dia akan menjatuhkan David terlebih dahulu untuk membenarkan namanya. Namun, dari penampilannya sekarang, dia masih harus memikirkan rencana lain. Oke, aku juga akan pergi. Silva, menilai dari penampilan Anda sekarang, saya kira Anda sudah takut teles, jadi saya pikir saya harus mengambil tindakan terhadap David sendiri. Ketika Goldie akan pergi, dia tidak lupa memicu Silva. Silva terus berpikir sendiri. Dia bukan seseorang yang tidak berotak dan tidak akan berurusan dengan David hanya karena komentar provokatif Goldie. Dia masih perlu merenungkan hal ini dengan hati-hati jika dia mendapat masalah. David menemani Pearl dalam tur Springfield ketika Clinton menelepon untuk memintanya untuk bertemu pada hari berikutnya. David memiliki kesan yang baik tentang Clinton. Dia tahu bahwa mereka hanya bertukar minat karena sebelumnya Clinton telah membantunya. Karena itu, ia menerima. Secara kebetulan, Pearl akan membawa orang-orangnya untuk berkembang di luar negeri saat ini. Dia pikir dia sudah melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Pearl. Selama 3 hari ini, dia cukup santai dan keduanya bersenang-senang. Cukup bagus untuk bersantai seperti ini sesekali. Pearl tampaknya telah berubah dari pengusaha wanita yang tidak tersenyum menjadi gadis yang hidup dan ceria itu. Keesokan harinya, Pearl siap meninggalkan Summerland dengan tim elit yang dia pilih. David membawa mereka ke bandara. Pearl, perjalanan yang aman. Setelah Anda memiliki tata letak dan naik ke jalur yang benar, Anda bisa kembali. Saya akan menunggu Anda kembali dengan penuh kemenangan untuk mengadakan makan malam yang ramah untuk Anda, kata David. Saya mendapatkannya, Tuan Liddell. Namun, saya tidak perlu makan malam yang ramah. Anda hanya perlu menemani saya selama 3 hari lagi, kata Pearl sambil tersenyum. Meskipun dia tersenyum, ada kelembaban di matanya. David terkejut ketika dia memandang Pearl dengan kosong. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Oke, saya akan menemani Anda selama 5 hari. Anda berjanji?" Pearl sangat enggan, tetapi dia tidak punya pilihan. Karena David memintanya untuk melakukan ini, dia harus pergi. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah dia pergi. Selain itu, 3 hari ini jelas merupakan 3 hari paling bahagia dalam 20 tahun lebih dalam hidupnya. Dia telah bepergian ke seluruh Springfield dengan orang yang dia sukai. Mereka pergi kemanapun dia ingin pergi dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan. David juga sepenuhnya mengikuti pengaturannya. Mereka seperti pasangan. Mereka makan, menonton film, berbelanja, dan pergi ke pasar malam bersama. Untuk memiliki 5 hari yang lebih bahagia di masa depan, dia harus bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin untuk kembali sesegera mungkin. Pada saat mereka akhirnya berpisah, semua orang sudah memasuki bagian itu. Sekarang, hanya Pearl dan David yang tersisa. "Ayo, Pearl, gerbang asrama akan tutup," kata David kepada Pearl ketika dia menyaksikan semua orang pergi. Pearl tidak berbicara, sebaliknya, dia menatap David dengan kedua tangan terulur. David ragu-ragu sebelum mengambil beberapa langkah ke depan dan memeluk Pearl. Keduanya merangkul selama lebih dari 10 detik. Pearl berbisik di mobil David, "Dev, ketika saya kembali, saya akan membawa Anda untuk berenang di kolam renang pribadi hanya dengan kami berdua." Setelah berbicara, dia mendorong David menjauh, tetapi dalam prosesnya, Pearl menekan bibirnya dengan ringan di bibir David sebelum dia berpisah darinya dan berbalik untuk pergi. Kemudian, Pearl memasuki bagian asrama. David masih berdiri di sana kosong. Lalu, dia menyentuh bibirnya. Apakah Pearl diam-diam menciumnya? Dia sangat berani. Ditambah lagi, dia juga melihat air mata Pearl jatuh ketika dia berbalik. Pearl adalah kandidat terbaik untuk pergi ke luar negeri menurut pendapatnya. Bukannya yang lain tidak cocok, tetapi mereka tidak akan memiliki efek yang ideal. Dia tidak berusaha menghasilkan uang. Siapa yang tidak tahu bagaimana menghabiskan uang? Hanya saja dia ingin mengembangkan ibu kota Liga Timur ke titik di mana ia dapat mengendalikan ekonomi global. Jika itu orang lain, mungkin butuh waktu lagi.
Ditambah lagi, jika dia meminta yang lain untuk pergi, mereka tidak akan seberat mutiara ketika mereka menghabiskan uang. Oleh karena itu, titik-titik mewah akan meningkat lebih lambat. Sayangnya, segalanya telah berkembang hingga saat ini, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana menangani hubungannya dengan Pearl. Wanita ini telah membantunya selama ini. Pearl telah melakukan segalanya sejak Islik Capitals awalnya didirikan dan yang harus dilakukan David hanyalah berinvestasi di dalamnya. Selain meminta perusahaannya selama 3 hari kali ini, dia tidak pernah membuat permintaan lain. Ditambah lagi, ini juga tidak terlihat seperti permintaan. Pada awalnya, David mengira Pearl adalah seorang wanita yang menyembah uang dan dia hanya mendekati dia karena ini. Saat itu, dia baru saja mendapatkan sistem, jadi dia berperilaku seperti pemula. Memikirkan kembali Tit sekarang, dia berperilaku sangat kekanak-kanakan. Ketika keluarganya datang, David menyadari Pearl sama sekali tidak menyembah uang. Jika tidak, dia tidak akan mengirim semua uang yang dia hasilkan pulang selama bertahun-tahun, menyebabkan dia tidak pernah menikmati makanan lengkap atau pakaian hangat. Dia miskin ketika dia masih muda, dan dia takut akan hal itu. Itulah sebabnya dia berpikir bahwa uang dapat memberikan keamanan untuknya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa mengatakan tidak pada berbagai alasan keluarganya untuk meminta uang padanya. Itulah yang menyebabkan kerinduannya dan membuat orang lain berpikir bahwa dia menyembahnya. Wanita ini tidak sama dengan wanita pemujaan uang yang sebenarnya di luar sana. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan uang, dan mereka tidak akan pernah menjalin hubungan. Sementara itu, Pearl jelas menghargai hubungan, yang membuat David tidak mengerti dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ketika David tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan uang, dia akan mulai merasa tersesat. Mendesah. Setelah ini, David menghela nafas, berbalik, dan pergi. Bab 404. Setelah David kembali dari bandara, ia langsung pergi ke Rubik's Club. Clinton memanggilnya setengah jam yang lalu mengatakan kepadanya bahwa mereka berada di Rubik's Club. Namun, pada saat itu, dia baru saja mengirim Pearl dan yang lainnya ke bandara. Dia pasti tidak akan pergi lebih awal sebelum Pearl naik pesawat. Setelah tiba di Rubik's Club dan menyatakan tujuannya, ia dibawa ke lantai paling atas oleh seorang petugas. Setelah mencapai lantai atas klub Rubik, petugas membawa David ke kamar pribadi Clinton dan pergi. Ini bukan tempat yang tidak bisa dia masuki. David tidak mengetuk pintu, sebaliknya, dia hanya mendorong pintu terbuka dan masuk. Dengan peningkatan kekuatan yang tajam selama periode ini, David mulai perlahan-lahan beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh kekuatannya sendiri. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang struktur kekuasaan Summerland karena latar belakangnya yang dangkal, dengan kekuatannya saat ini, bahkan Lucas dan Limen bukan saingannya. Ditambah lagi, dia bahkan telah dipanggil secara pribadi oleh Master Stefani tua. David tidak muda, tetapi statusnya bisa dikatakan telah sepenuhnya melampaui generasi muda seperti Clinton dan Stan. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang siapa yang menjadi nomor satu di antara generasi muda, Clinton dan Stan harus mengambil kursi belakang jika David mengambil tindakan. Selain menjadi yang terbaik di antara generasi muda, David juga milik salah satu kelompok kecil orang yang terbaik bahkan di antara generasi yang lebih tua di seluruh Summerland. Setelah mendorong pintu terbuka, David melihat 3 orang muda duduk dan mengobrol. Salah satunya adalah Clinton. Ketika Clinton melihat David, dia berdiri dan berkata, "Dev, kamu di sini. Tolong, duduk di mana saja Anda suka, izinkan saya memperkenalkan Anda, keduanya adalah pendiri SCC. Ini Silva dan ini Goldie." Silva menatap David, matanya sedikit menyipit, meniru ular berbisa. Dia tidak mendapatkanmu atau berbicara. Ketika Goldie menatap David, matanya bersinar. Dia tidak berpikir bahwa seseorang dengan nama normal akan terlihat sangat tampan dan tenang. Setidaknya dari segi penampilan, David menebus Silva kekalahan yang menghancurkan, pria yang telah dihancurkan oleh anggur dan wanita. David bahkan jauh lebih baik daripada Clinton jika dia membandingkannya. "Halo, saya Rogers Emas." Goldie berdiri dengan murah hati dan mengulurkan tangannya sebelum mengatakan, "Halo, saya David Liddell." David juga mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Goldie. Karena wanita cantik itu sangat murah hati, dia tidak bisa malu-malu. Ketika dia duduk, David melirik Silva. David bisa merasakan 3 aura berbeda dengan kekuatan pikirannya yang kuat ketika dia memasuki ruangan. Clinton kuat dan ganas, Goldie memikat, sementara Silva menyeramkan dan dingin. 3 aura berbeda dari 3 Master Naga peringkat. David juga terkejut. Kapan Dragon Rank Masters mulai muncul di mana-mana? Tim Future dari Falcon hanya memiliki 10 Master Dragon Rank dan dia baru saja bergabung dengan tim. Saat ini, ada 3 di sini. Namun, dia tidak mengekspos mereka karena orang-orang ini hanya menunjukkan kekuatan pangkat harimau puncak sementara Clinton menunjukkan kekuatan seseorang yang setengah jalan ke peringkat naga. Jika bukan karena kekuatan pikirannya yang sangat kuat, dia tidak akan memperhatikannya sama sekali. Tampaknya ada banyak bakat tersembunyi di dunia ini. 3 orang yang dia temui dengan santai adalah tuan dari pangkat naga dan mereka tidak terlalu tua. Mereka tampak seperti baru berusia 30-an. David tidak tahu berapa banyak tuan tersembunyi di luar sana. Oleh karena itu, dia masih tidak bisa mengendur sekarang.
Dia perlu setidaknya mendapatkan terobosan dalam fisiknya dan memasuki ranah lain sebelum dia bisa merasa sedikit lebih nyaman. Dibandingkan dengan ketiga orang ini, Zakari dari 8 pejuang hebat dari F-faksi, Hank, dan yang lainnya semua hanya sampah. Mereka bahkan tidak berada di peringkat Tiger. Jika itu masalahnya, adalah Temenstan dapat bersaing dengan Clinton, Le mungkin setidaknya berada di peringkat naga. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat dan tidak akan membiarkan Clinton mengikatnya ke dalam kompetisi seperti ini. Bab 405. Zakari dan Hank bisa menjadi di antara 8 pejuang hebat ketika mereka bahkan tidak berada di pangkat harimau, jadi 6 pejuang hebat lainnya mungkin tidak jauh lebih baik dari mereka. Mengapa naga peringkat membentuk faksi T dengan sekelompok orang yang bahkan belum mencapai peringkat harimau? Bukankah ini seperti orang dewasa yang membawa beberapa anak untuk bermain di lumpur? Selain itu, jika F-faksi hanya memiliki stan sebagai satu-satunya naga mereka, bagaimana mereka akan bertarung melawan 3 rankers naga di SCC? Atau apakah F-faksi menyembunyikan bakat mereka juga? David tidak bisa mengerti mengapa orang-orang ini selalu bersembunyi. Apakah mereka memiliki musuh yang ingin mereka kejut? Dev, kamu menamparkan faksi di wajah ini di ibu kota dan akhirnya membalas SCC. Kami telah ditekan oleh F-faksi selama bertahun-tahun, kata Clinton sambil tersenyum. Kamu lucu, Clinton. Saya tidak melakukan apa-apa. David, apakah keluarga Queen tidak mengganggu Anda setelah Anda membunuh Zakari? Goldie bertanya langsung. Tidak ada ide. Zakari mempekerjakan seseorang untuk membunuhku, jadi aku membunuhnya terlebih dahulu. Saya pikir keluarganya mungkin tidak memiliki wajah menyebabkan masalah bagi saya. Bagaimanapun, Zakari yang membuat langkah pertama. Seorang pembunuh juga akan dibunuh oleh orang lain cepat atau lambat, kata David. Goldie jelas tidak puas dengan jawaban David. Dia akan terus mengejar masalah ini, tetapi Clinton selangkah lebih maju darinya. Dev melemahkan kekuatan faksi T dengan membunuh Zakari dan dia adalah pahlawan yang hebat bagi SCC. David sedikit terdiam. Untuk ketiganya, sampah seperti Zakari yang bahkan belum mencapai peringkat harimau namun setara dengan nyamuk. Sekarang, Clinton ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusinya yang besar kepada SCC dengan membunuh Zakari. David hanya bisa memuji Clinton atas penampilannya yang luar biasa. Clinton, kamu tidak harus begitu sopan. Jarang bagi David untuk memiliki kesempatan untuk kembali, dan tidak ada artinya untuk terus berlarut. Jika dia punya waktu untuk mengunyah lemak dengan mereka, dia mungkin juga kembali dan berpikir tentang bagaimana menghabiskan lebih banyak uang dan mendapatkan lebih banyak poin mewah. Lebih penting untuk memiliki terobosan di fisiknya sekarang. Oke, saya tidak akan menyebutkan masalah ini lagi. Saya meminta Anda untuk datang ke sini hari ini untuk memperkenalkan Anda dua pendiri SCC. Pada saat yang sama, saya ingin menjernihkan kesalahpahaman antara Anda dan Silva. Petik 2. Kesalahpahaman apa yang kita miliki? David bertanya. Ini sepertinya pertama kalinya bertemu pria ini bernama Silva. Sejak saat dia berjalan melewati pintu, Silva menatapnya dengan tatapan jahat di matanya. Pada awalnya, David sedikit penasaran. Terakhir kali Anda datang ke sini, Anda mengalahkan Daniels Brothers, yang merupakan bawahan Silva, kata Clinton. Saya mengerti. David tiba-tiba menyadari. Tidak heran pria itu menatapnya dengan niat pembunuhan saat dia melangkah ke kamar. David mengira Silva cemburu karena David lebih tampan darinya. Namun, apakah dia akan membunuh hanya karena orang lain lebih menarik darinya? Ini tidak masuk akal. Sayangnya, inilah alasannya. Saudara-saudara Daniels adalah sampah dengan melakukan semua hal itu. Jika Silva bisa menganggap mereka sebagai bawahan mereka, itu berarti dia juga bukan orang yang baik. Daud dapat merasakan bahwa dari aura yang menyeramkan dan dingin yang dimiliki Silva. David tidak ingin berpura-pura kesopanan dengan orang seperti itu, dan dia juga tidak ingin berdamai dengan Silva. Jika Silva berani memprovokasi David, David hanya akan menyingkirkannya. Dia telah menyingkirkan Justin, ranker naga puncak nomor 1, jadi tantangan apa yang akan terjadi pada seseorang yang berada di tahap pemula dari naga? Jadi, David berkata secara langsung, tidak ada yang salah paham, kan? Saya sangat berbelas kasih karena tidak membunuh orang-orang keji seperti saudara Daniels. Orang Sylvia ini tidak perlu meminta maaf kepada saya. Saya sangat memaafkan dan saya tidak akan membagi rambut tentang ini.